Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 di bab 1 yang judulnya Membentuk Pribadi Muslim yang Taat, Kompetitif dan Beretos Kerja Unggul. Artinya kita akan belajar tentang 3 sifat ini, membentuk pribadi muslim yang taat. Pastinya kalian lebih tahu ya, berarti ini adalah seorang muslim yang beragama Islam yang taat kepada Allah. Kita harus membentuk pribadi yang muslim yang taat kepada Tuhannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kompetitif. Kompetitif ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang yang memiliki pribadi, dia selalu ingin unggul atau selalu ingin bersaing sehat dengan orang lain. Dan beretos kerja unggul, tentunya beretos kerja itu artinya ingin melakukan pekerjaan secara unggul atau baik ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu selalu dilakukannya dengan baik dan maksimal, tidak setengah-setengah. Oke, kita lanjut pada halaman 2. Menelaah Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Aktivitas 1. Seluruh peserta didik harus menyadari bahwa 1. Setiap muslim harus memantapkan dirinya agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwid dan makhorijul huruf. Apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Kalau belum, terus belajar dan terus membaca Al-Quran. Nanti kalian akan lancar dengan sendirinya. Yang kedua, lakukan tes baca Al-Quran. Hasilnya dibagi beberapa kelompok. Sangat baik, baik, dan kurang. Kelompok sangat baik dan baik harus membimbing rekannya yang kurang baik. Yang ketiga, bacalah secara berulang-ulang Quran Surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan ilmu tajwid dan makhorijul huruf. Lalu hafalkan ayat tersebut di akhir proses pembelajaran. Jadi insya Allah kita nanti di akhir pembelajaran kita akan menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini dengan menggunakan video ya, karena kita masih belajar secara daring. Nah, di sini sudah dibagi beberapa hal yang harus kita pelajari pada bab 1 ini. Yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, mengidentifikasi tajwidnya, menghafal, kemudian memahami makna, menganalisis, menerapkan. Jadi nanti diharapkan pada akhir pembelajaran ini kita juga bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan aktivitas 1.2 ini. Di situ sudah ada gambar. Coba amati gambar atau ilustrasi berikut ini. Kemudian berilah komentar atau tanggapan Anda yang dikaitkan dengan kebiasaan yang tidak benar yang terjadi di sekitar dan bagaimana solusinya. Gambar 1 dengan gambar 2 itu ada perbedaan cukup jelas. Gambar 1 adalah seorang polisi yang menghimbau kita untuk tertib lalu lintas, tetapi yang satunya adalah orang yang bebas tidak tertib lalu lintas, artinya melanggar aturan lalu lintas ya. Gambar yang kedua, yang satunya membuang sampah pada tempatnya, yang satunya lagi sangat-sangat tidak tertib pada lingkungan, merusak lingkungan, apalagi di situ sudah ada botol-botol minuman segala ya. Dan itu adalah dua contoh yang cukup berbeda. Artinya gambar yang 1 dan nomor 3 yang harus kita contoh ya, seperti itu. Kita lanjut pada aktivitas 1.3. Pahami dan renungkan artikel berikut ini. Lalu semangat atau motivasi apa yang Anda sebagai generasi muda muslim dapatkan dari isi artikel tersebut. Nah, ini kita baca bersama-sama ya. Kisah pemuda teladan. Al-Quran banyak mengkisahkan sosok pemuda ideal, bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim yang gigih menegakkan tauhid di tengah kemusyrikan masyarakatnya,
Sungguh Ibrahim merupakan imam yang patut dijadikan teladan sekaligus hanif pasrah dan beliau bukanlah pelaku musyrik. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Putra beliau, Ismail, menjadi contoh pemuda yang berhati jujur dan suci. Saat Ibrahim mengabarkan adanya wahyu untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayah Anda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Al-Quran juga mengabadikan kisah Yusuf. Pemuda tampan ini sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zulaiha, wanita cantik dari istri pembesar Mesir, Yusuf sanggup menundukkan hawa nafsunya. Akibatnya, lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Quran Yusuf ayat 33. Begitu juga kisah Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda bersama anjing mereka yang bersembunyi di gua demi mempertahankan akidah. Mereka diselamatkan Allah dengan ditidurkan selama 309 tahun dari kezoliman penguasa setempat. Sungguh, mereka itu pemuda yang beriman kepada Tuhan dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Itulah kisah pemuda teladan. Mereka hebat bukan sekedar memberontak, cerdas, atau berbadan kuat. Tetapi mereka memiliki iman yang luar biasa. Iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, lalu diwujudkan dalam tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri. Sekarang mari kita bercermin. Sudahkah kita sebagai pemuda muslim memiliki keimanan yang prima, melatih diri agar hidupnya sejalan dengan syariat Islam, tidak mudah hanyut dalam godaan dunia, memperbanyak ilmu agar hidupnya semakin mudah, dan bersama dengan pemuda lainnya menjadi pelopor kebaikan di lingkungan masing-masing agar citra agama dan bangsa semakin unggul dan maju? Itulah sikap hidup yang semestinya diperjuangkan oleh pemuda muslim masa kini. Maaf ya anak-anak, ada suara motor. Nah, kita lanjutkan. Dari artikel di atas sudah jelas bahwasannya dalam artikel ini banyak sekali contoh-contoh pemuda yang harus kita jadikan teladan dalam hidup kita. Nah, sekarang sebagai seorang pemuda yang beragama muslim, janganlah kita menjadi seorang yang hanya Islam KTP saja. Tunjukkan bahwa diri kita adalah muslim sejati. Artinya dengan siapapun kita bergaul anak-anak ya, apalagi kalian masih masa-masa fase labil ya di SMA, janganlah kita semena-mena pada diri kita sendiri. Artinya kita boleh bergaul kepada siapa saja, dengan siapa saja, asalkan kita harus punya prinsip hidup atau prinsip dalam agama kita. Oke lah, kita bisa bergaul dengan non-muslim, dengan orang-orang yang anak-anak yang mungkin hanya suka bermain, tapi kita harus punya prinsip dalam hidup kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang muslim sejati. Artinya tetap melaksanakan sholat 5 waktu, tetap memenuhi tanggung jawab sebagai seorang siswa, yaitu belajar, tetap patuh kepada kedua orang tua, tetap takdim, tetap hormat kepada guru dan juga kepada ustadz kita yang mengajari kita mengaji, dan juga kita jangan melupakan tugas kita sebagai seorang muslim. Selain sholat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berbuat baik dan juga mengaji, berzakat dan sebagainya, melakukan ibadah-ibadah apapun yang itu menghasilkan pahala anak-anak, karena kita hanya mati dengan membawa amal kita, tidak membawa lain-lainnya. Seperti itu ya. Kita lanjut.
Aktivitas 4. Nah, kita belajar untuk membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Diikuti ya di rumah. Kita baca sesuai dengan ilmu tajwid dan makhorijul hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Kita baca terjemahan dulu ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kita langsung membahas tentang tajwidnya. Di situ ada tabel. Ya ayyuhal. Di situ ada mad jaiz munfasil. Sebabnya mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kalimat atau di lain kata ya. Karena di situ ada huruf panjang ya ayyuha, bukan dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz di lain kalimat ya. Kemudian yang kedua amanu, mad badal, hamzah berharokat fathah diikuti alif. Kemudian ar-rasulah, al-syamsiyah, alif lam bertemu ro. Amr, al-qamariyah, alif lam bertemu alif. Minkum, ikhfa, nun sukun bertemu kaf. Tanaza'tum fi, idhar syafawi, mim sukun bertemu fa. Khairu wa ahsan, idgham bila guna, karena di situ ada dhammah tanwin bertemu dengan wawu. Ta'wila, mad iwad, fathatain dibaca waqaf. Oke anak-anak, sekarang sesudah kita belajar tajwidnya, di bawah ini ada asbabun nuzul dan juga tafsir. Tafsirnya ada A sampai E. Silakan kalian baca di rumah dan kalian betul-betul belajar tentang Quran surat An-Nisa ini sampai akhirnya kalian menghafal surat An-Nisa ini, karena di akhir pembelajaran nanti saya akan minta video kalian hafalan surat An-Nisa. Oke, itu saja dari saya, pesan saya pada pembelajaran bab 1 ini. Jadilah pribadi yang taat kepada Allah, lakukan segala sesuatu yang dimana itu menghasilkan pahala untuk diri kamu dan bermanfaat untuk orang banyak, sehingga kamu akan sedikit demi sedikit menabung untuk hari akhirat kamu, karena kita di akhirat akan hidup sendirian, kita tidak akan dibantu oleh orang lain, tetapi hanya diri kitalah yang bisa menolong kita ketika kita sudah mati. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.